Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Dewan Guru beserta pengurus Yayasan Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita pada hari ini dalam pertemuan virtual ini. Mudah-mudahan menjadikan asbab keberkahan dalam kehidupan kita dan juga menjadi asbab untuk keberlangsungan dakwah kita melalui jalur pendidikan ini, yaitu melalui Yayasan Al-Muslim. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kiranya Yayasan Al-Muslim dan juga Rumah Quran Al-Muslim kemudian menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih bermanfaat lagi untuk generasi bangsa ini, untuk umat Islam secara keseluruhan, dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah seharusnya mempunyai kebanggaan, mempunyai izzah, kemuliaan, hadirin jamaah sekalian, dikarenakan kita ikut di dalam proses kebangkitan umat Islam yang akan datang. Dan ketahuilah bahwasanya salah satu dan yang paling menentukan dalam proses kebangkitan umat Islam yang akan datang yaitu adalah proses pendidikan. Dan ketika kita melihat sejarah kegemilangan umat Islam dari zaman Nabi sampai hancurnya khilafah Turki Utsmani pada 1924, kita akan melihat bagaimana umat Islam ini bisa bangkit, bagaimana umat Islam ini bisa berjaya ketika mereka sungguh-sungguh dalam memegang agama ini. Dan ketika memang proses pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi terbaik ini digencarkan dan memang dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh para ulama pada zaman itu. Catatan sejarah banyak kita akan lihat dalam kehidupan para pembebas, dalam kehidupan para pahlawan-pahlawan Islam, baik para pahlawan Islam dari zaman sahabat Rasulullah SAW sampai kemudian ke zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sampai kemudian ke zaman Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, proses pendidikan ini adalah salah satu bahkan yang paling menentukan dalam kebangkitan umat Islam yang akan datang. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa setelah zaman Rasulullah SAW, yang mana Islam di zaman Rasulullah hanya masih berkisar di Jazirah Arab saja, tetapi kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, Islam tersebar luas di tangan oleh para sahabat-sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in, para pengikut sahabat, oleh tabi'unat tabi'in, dan para ulama-ulama sebelum kita. Hadirin jamaah sekalian, itu tidak lepas daripada jasanya bagaimana dakwah Rasulullah kepada para sahabat dan dakwahnya para sahabat kepada orang-orang setelahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bangga bahwasanya kita bagian daripada proses islah tersebut, proses kebangkitan tersebut, yaitu ketika kita ikut dalam mendidik umat ini, ketika kita ikut dalam proses kebangkitan umat ini, kita ikut dalam mempersiapkan generasi-generasi terbaik yang insya Allah menjadi generasi-generasi yang akan memperjuangkan kemuliaan Islam wal muslimin dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini akan saya kutip
satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan proses pendidikan ini. Sangat mementingkan proses transfer ilmu dan transfer nilai-nilai kehidupan bagi para sahabatnya dan para murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari keluar dari rumahnya, ya, kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat ada dua halaqah, ada dua kelompok. Ihdahuma yaqra'una al-Quran, salah satu di antaranya membaca Al-Quran. Wa yad'una Allah, dan mereka berdoa kepada Allah. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Yang satu lagi mereka sedang belajar dan juga mengajarkan agama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu ala khairin. Ya, mereka berdua itu, kedua kelompok ini semuanya di atas kebaikan. Ya. Haula'i yaqra'una al-Quran wa yad'una Allah. Mereka itu yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Fa in syaa atahum. Kalau Allah mau, Allah akan kasih keinginan mereka, doa mereka. Allah akan kabulkan doa mereka. Wa in syaa mana'ahum. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, Allah juga akan menunda doa mereka. Wa haula'i yata'allamuna wa yu'allimun. Dan yang kelompok yang satu lagi, mereka belajar dan mengajar. Kemudian kata Rasulullah SAW, innama bu'istu mu'alliman. Hanyalah aku ini diutus sebagai seorang guru. Fajalasa ma'ahum, maka Rasulullah duduk bersama orang-orang yang mengajar dan belajar ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menekankan di dalam hadis ini, apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu mu'alliman. Hanyalah aku ini diutus, ya, sebagai seorang guru. Dan guru yang paling terbaik di dunia ini yaitu Rasulullah. Guru yang paling sempurna di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena Rasulullah manusia yang terbaik, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menciptakan generasi terbaik, yaitu generasi sahabat pada zaman yang terbaik, yaitu zamannya para sahabat Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita ikut bercimpung, ya, dalam kegiatan, ya, kita ikut bercimpung dalam proses islah ini, dalam proses kebangkitan umat ini, yaitu dengan proses pendidikan ini, maka kita harus berbangga bahwasanya kita salah seorang di antara yang insya Allah menjadikan murid-murid kita orang-orang yang akan, ya, membawa kemuliaan Islam ini pada masa-masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat, ya, proses pendidikan Rasulullah SAW itu begitu luar biasa. Kita bisa bayangkan hadirin sekalian, Rasulullah mendidik para sahabat itu bukan dengan jangka waktu yang lama. Ya. Sangat sebentar para sahabat itu didik Rasulullah SAW. Ya. Bahkan, ya, kan Rasulullah hidup itu dari menjadi nabi sampai kemudian meninggal dunia itu hanya 23 tahun. Ya. Para sahabat ada yang ikut proses pendidikan ini dari awal masuk Islam, ya, dari awal Rasulullah diutus, ya, artinya 23 tahun bersama Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali. Tapi ada juga yang tidak sampai di tahun itu, ya. Ada yang mereka masuk Islam hanya 8 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 4-5 tahun atau mungkin 2-3 tahun saja hadirin jamaah sekalian. Tapi bagaimana proses yang sebentar ini menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Ya, generasi-generasi yang bisa menggemparkan dunia ketika itu. Bisa kita bayangkan hadirin jamaah sekalian, dua peradaban kuat di dunia ketika itu, yaitu Persia dan Romawi, dibuat tekuk lutut, ya, dibuat oleh para sahabat bertekuk lutut di bawah kaki mereka. Ya. Semuanya Islam tersebar luas kemana-mana hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala atas jasanya para sahabat. Ya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, padahal mereka dididik oleh Rasulullah begitu sebentar. Maka kalau kita lihat kurikulum Rasulullah ini luar biasa. Ya, kurikulumnya cepat, singkat, padat,
tetapi hasilnya luar biasa. Maka kita akan melihat sahabat-sahabat itu luar biasa sekali, hadirin jamaah sekalian. Usamah bin Zaid menjadi panglima di dalam Islam umur 18 tahun. Ya. Kalau kita bilang tidak ada orang yang lain lagi, itu salah. Karena banyak sahabat-sahabat senior yang lebih berpengalaman dalam peperangan di zaman itu. Tetapi Usamah bin Zaid bisa berhasil mengalahkan Romawi, membuat gentar Romawi di umur beliau yang masih sangat muda, 18 tahun. Hasil pendidikan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat cerdas, ya, dalam usia yang masih sangat muda, 15 sampai 17 tahun sudah menguasai 4 bahasa. Ya. Abdullah ibnu Abbas usia yang sangat muda sudah menjadi ahli tafsir, ahli takwil, dan juga ahli hadis. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lain, ya, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, Amr bin As, menjadi panglima-panglima hebat, menjadi pemimpin-pemimpin negara, gubernur-bergubernur yang sangat luar biasa. Ya, dicintai oleh rakyatnya, ya, diidolakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Padahal mereka dididik Rasulullah SAW hanya sebentar, tetapi menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Karena kenapa? Metode pendidikan Rasulullah yang begitu luar biasa, ya, sehingga menjadikan manusia-manusia yang hebat. Ya. Bahkan ketika metode ini terus dilanjutkan oleh para sahabat dan para ulama, menjadikan orang setelahnya juga luar biasa. Ya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ya, umur 23 tahun beliau menjadi gubernur di Mekah. Ya. Umur 35 tahun kemudian menjadi khalifah. Anaknya, ya, hadirin jamaah sekalian, menjadi gubernur di umur 25 tahun. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi 35 tahun menjadi khalifah dan mampu menaklukkan Yerusalem. Dia membebaskan Yerusalem dari pasukan kaum salibis. Ya. Muhammad Al-Fatih umur 23 tahun menjadi khalifah. Umur 25 tahun kemudian mampu menaklukkan Konstantinopel, ya, Istanbul pada hari ini. Hadirin jamaah sekalian, jadi pendidikan metode Rasulullah ini luar biasa. Waktunya singkat, isinya padat, tetapi hasilnya luar biasa. Ya. Kita bisa bayangkan, ya, hasil didikan kita pada hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur 23 tahun mungkin baru selesai kuliah. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, berapa banyak orang yang bingung cari kerja, ya, ketika mereka sudah selesai kuliah. Ya. Jadi masalah sesungguhnya bukan pas kuliah, masalah sesungguhnya adalah ketika mereka selesai kuliah. Karena mereka tidak mau kerja apa, tidak punya kompetensi, kemudian tidak ada skill untuk memimpin, dan akhirnya mereka menjadi pengangguran, ya, menjadi beban bagi bangsa dan negara. Wal'iyadzubillah, jangan sampai, ya, institusi pendidikan kita melahirkan generasi-generasi yang seperti itu. Karena mereka tidak punya kemandirian, tidak punya berpikiran yang luas, ya. Kemudian mereka terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, sehingga mereka orang menjadi anak-anak yang manja, tidak bisa berinteraksi, kemudian juga tidak bisa belajar dengan sesama, bersosialisasi, sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun, dan banyak terjadi di sekitar kita. Nah, padahal waktunya sama, tetapi menghasilkan generasi yang jauh lebih hebat. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk belajar lagi bagaimana Rasulullah SAW itu menciptakan generasi-generasi hebat ini. Ya, dan ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana hasil didikan kita, anak-anak yang kita didik ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Secara akal mereka berilmu, hatinya diisi dengan iman, kemudian hidup mereka sejahtera, sehingga mereka tidak meminta kepada tidak meminta kepada orang lain untuk hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini PR kita bersama. PR generasi pendidik pada hari ini, PR para orang tua, PR kita semua, ya, untuk menciptakan generasi-generasi yang insya Allah, ya, menjadi generasi-generasi yang mengangkat Islam ini, memuliakan Islam ini sebagaimana generasi para sahabat Rasulullah SAW. Dan hadirin jamaah sekalian, memang banyak PR, ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita pada sehari-hari ini. Banyak sekali tugas-tugas kita yang harus kita kerjakan untuk menciptakan generasi-generasi ini, karena memang jauh sekali, ya, nilai-nilai yang dipegang oleh para sahabat dan generasi-generasi setelahnya jauh kita tinggalkan,
Ya, sehingga kita tidak bisa mengejar ketinggalan kita terhadap mereka. Ya. Contohnya satu saja hadirin jamaah sekalian. Ini contoh dari berapa banyak. Ya. Apa itu? Bagaimana kita pada hari ini, generasi kita pada hari ini tidak mempunyai niat yang ikhlas ketika belajar ataupun mengajar. Ya. Berapa banyak? Ya. Bahkan dari orang tuanya mengatakan, ya, ketika orang ingin menuntut ilmu, motivasi mereka adalah dunia. Ya, nanti nak, kamu bekerja di sini, kamu sekolah di sini, ya, kamu nilai kamu bagus, setelah nilai kamu bagus, kamu akan kerja. Ya, di sini kamu dapat uang dengan mudah, masya Allah. Orientasi kita kecil sekali, hanya dunia. Ya. Padahal hadirin jamaah sekalian, orientasi seorang muslim itu akhirat. Bukan berarti tidak boleh kita meminta dunia, bukan. Tetapi ketika orientasi kita ini harus besar, orientasi kita ini, niat kita ini harus besar dari awal. Bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan gaji yang kecil. Tapi orientasi kita itu harus besar. Apa itu? Niat kita ini ketika kita mengajar ataupun belajar, hadirin jamaah, biar bermanfaat untuk umat Islam. Niat kita belajar ini ikhlas karena Allah. Kemudian ilmu kita ini bermanfaat. Kemudian membuat Islam ini menjadi lebih mulia lagi. Kalau nanti urusan dunia Allah yang tanggung, nanti Allah berikan kemudahan bagi urusan dunia kita. Dan ini pokok masalah kita salah satunya. Berapa banyak kita belajar hari ini hanya untuk tujuan dunia saja. Maka ketika mereka sudah belajar, ya karena tujuan mereka dunia, mereka mengejar jabatan. Ya ketika mereka mengejar jabatan dan kemudian mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut, dan akhirnya ketika menjabat pun, ya mereka menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan mereka. Karena kenapa? Niat dari awalnya salah. Maka niat ini paling penting. Ya. Kita belajar itu bukan hanya untuk dunia, tujuan kita untuk Allah, niat kita untuk Allah. Belajar ikhlas. Bagaimana niat kita untuk bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk bangsa. Maka hadirin jamaah sekalian, nanti Allah akan datangkan rezeki kita. Tetapi kita mendapatkan pahala juga. Selain kita mendapatkan gaji, selain kita mendapatkan penghidupan, tetapi juga mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang menuntut ilmu hanya untuk tujuan dunia begitu keras, hadirin jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman," kata Rasulullah, barang siapa yang belajar sebuah ilmu. Nah, ini ismun nakirah. Ya, kalau kita belajar ismun nakirah ini salah satunya salah satu ciri-ciri atau salah satu faidah daripada ismun nakirah ini adalah untuk menyatakan sebuah keumuman. Ya, artinya man ta'allama ilman, ilmu apapun itu, bukan hanya ilmu dunia saja, bukan hanya ilmu agama saja, bukan hanya ilmu akhirat, ilmu dunia pun masuk. Man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia menuntut ilmu itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Dia tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan sebagian kecil daripada dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya surga di hari kiamat nanti. Jadi jangankan masuk surga, wanginya surga saja dia nggak bakal dapat. Kalau nuntut ilmunya hanya untuk tujuan dunia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pendidik punya tugas yang mulia ini. Maka kitanya harus ikhlas. Ya. Kita harus yakin bahwasanya inilah amal ibadah kita ketika kita mengajar, mendidik anak didik kita. Dan juga kita ajarkan kepada para murid kita, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, ya, agar mereka menuntut ilmu dengan ikhlas juga, hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Nanti masalah dunia Allah akan datangkan kepada kita. Ketika kita memang benar menuntut ilmu ini untuk Allah, sehingga kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, Allah akan datangkan rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib, ya, dari tempat yang tidak kita sangka-sangka, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang penting niat kita ikhlas untuk Allah. Ya. Ilmu apapun itu, bukan hanya ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan dunia juga harus ikhlas. Ya.
harus untuk Allah, dan kita niatkan untuk perkembangan umat Islam, untuk kemajuan umat Islam ini. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang ikut berperan positif dalam kebangkitan umat Islam, wabil khusus umat Islam yang ada di Indonesia sebagai umat Islam yang mayoritas bahkan terbesar yang ada di dunia pada hari ini. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.